Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kajian Ahad, rutin Ahad yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang mengikuti kajian ini lewat Zoom dari insyaallah pengurus pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia dari pusat, dari daerah, wilayah, provinsi seluruh Indonesia yang ikut gabung. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi khususnya secara nasional minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair kullu amin wa kunna bi khair. Semoga rangkaian ibadah Ramadan kita, puasa kita, qiyamul lail kita, qiyam Ramadan kita, tarawih kita, zakat kita, dan tahniyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali, kumpul kembali setelah Idul Fitri. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kajian ahad baik secara offline maupun online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada ahad lalu saya sampaikan, setelah kita pesta maka kita cuci bersih. Maka setelah kita membersihkan diri, kita mau ngapain lagi ke depan? Ya. Fa'idha faraghta fansab. Selesai satu urusan, maka urusan yang lainnya harus kita hadapi. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita kumpul lagi untuk apa sih? Tajdidul iman. Karena enggak selamanya hati kita itu tenang. Ya, gundah gulana, jengkel, kesel, sewot itu ada pada kita. Makanya kita selalu ketika kita memuji syukur kehadirat Allah, kita pun tak lupa salawat beserta salam kita selalu sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena yang membawa risalah kita tahu bisa duduk menyejukkan hati kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita pesta, capek nggak? Lelah nggak? Habis nggak uang? Habis. Setelah jalan-jalan semuanya habis. Maka setelah pesta semuanya lelah. Yohanes, capek enggak? Capek. Udah capek, maka kita istirahat. Refleksi daripada kehidupan manusia adalah faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, nggak bisa kita diam-diam duduk. Ya Pak ya? Kita harus terus bergerak untuk maju. Kalau kita duduk terus ya udah ketinggalan. Tapi kita terus maju. Kan nggak selamanya hati kita ngegerundel, nggak selamanya hati kita kesel, tidak selamanya hati kita sewot. Ya Pak ya? Saya mah udah maafin orang, kata Ibu Yayat, tapi hati gue belum terima. Kenapa? Saking sakitnya saya disakitin sedemikian rupa. Maka disakitin sedemikian rupa, saya memaafkan di lisan, di mulut, tapi hati saya tidak. Ada yang begitu? Ada nggak Fitri? Ada. Fitri udah bangun ya. Ada yang begitu? Itulah manusia. Bu, refleksi daripada diciptakannya manusia itu tengah-tengah. Kenapa tengah-tengahnya? Manusia bukan malaikat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah. Apa itu? La ya'sunallaha ma amaruhum. Malaikat itu gak pernah ngebangkang kepada Allah. Suruh ibadah, kerjanya ibadah saja. Suruh tawaf di Baitul Ma'mur, gantian tawaf aja. Tidak pernah membangkang. Suruh sujud, sujud saja. La ya'sunallaha ma amaruhum. Malaikat tidak pernah membangkang akan segala perintah Allah. Itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, malaikat tidak pernah membangkang, selalu melaksanakan apa yang
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gimana? Kadang-kadang suruh sholat, ya ntar dulu. Coba dah, sholat waktu zuhur jam 12 masuk. Tadi mah, itu duduk ngerumpi, ngobrol sama temen warawiri dari jam berapa? Setengah 11 sampai jam 12. Berapa lama itu? Hah? Berapa lama? 1 jam setengah. Duduk itu betah banget. Dari A sampai Z, ngomongin siapa aja, nyangkut aja itu. Ya Pak ya? Pokoknya kena aja, nyangkut aja. Diomongin terus sama kita. Udah terasa ya? Rasanya cepet banget ya? Waktu udah zuhur lagi. Azan zuhur. Apakah langsung kemudian, yuk kita habis ngerumpi, habis ngomongin orang sholat zuhur? Begitu enggak? Udah ya, kita udah zuhur bubar. Sampai rumah, padahal kalau kita laksanakan sholat zuhur berapa lama sih? 1 jam setengah tidak? Paling berapa? Paling berapa lama? 5 menit itu mah tukang toge Bu ya, 5 menit. Nah, 5 menit doang atau 10 menit yang sholatnya rada beneran. Iya beneran ya. Coba, wah, kan kalau lagi ngobrol tadi ya 1 jam setengah, itu kita nggak keingetan apa-apa, tuh udah ngomongin orang aja. Padahal disuruh ngapain sama suami. Pas lagi sholat baru 2 rakaat, langsung ingat, oh iya ya tadi saya disuruh beli ini oleh suami. Ingat itu. Gara-gara ingat kayak begitu, sholat zuhurnya 2 rakaat, masuk dan setan tuing ke otak kita. Lupa enggak? Kelupaan, tunggang tonggeng, sujud, ruku, bangun lagi, terus di pikiran kita nanya, ini gue udah berapa rakaat sholat ya? Ya Pak ya? Kenapa? Itu adalah manusia, bukan malaikat. Malaikat kata Allah, toa. Begitu malaikat berangkat dari sana ke ujung dunia, berangkat. Satu waktu ada seorang nabi, malaikat itu bertemu satu nabi di satu tempat. Udah dia bertemu dengan satu nabi di satu tempat, malaikatnya malaikat pencabut nyawa siapa? Hah? Udah hafal ya, udah kenal ya? Hafalin itu, ingetin. Malaikat pencabut nyawa namanya Israfil. Kalau datang ke rumah kita, Assalamualaikum. Siapa Anda? Mau bentuknya manusia kek? Mau bentuknya menakutkan kek? Bentuknya manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Ijroil. Hati-hati itu. Walaupun bentuknya manusia depan pintu kita. Waduh, Ijroil. Kenapa? Kerjaan Ijroil ngapain? Nyabut nyawa. Ada seret nyawa enggak? Nah, udah Ijroil menyabut nyawa, datang dia ke rumah kita, maka kita harus sudah siap sih kenalan dengan Ijroil dari sekarang. Baik-baikin ya. Malaikat Ijroil datang, diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa seseorang namanya si Asep. Si Asep itu mau dicabut nyawanya, kata siapa? Kata Allah, wahai Ijroil, cabut nyawa Asep. Di mana? Di negeri Cina nyabutnya. Asep disuruh dicabutnya di negeri Cina. Malaikat ini datang ke seorang nabi. Si Asep itu ada di situ. Ketemu nggak tuh malaikat Ijroil? Ketemu nggak? Ketemu. Datang ke seorang nabi, lalu oleh Allah memang jadi gini. Oleh Allah malaikat Ijroil itu diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang
Diperintahkan mencabut nyawanya di mana? Di mana? Di Cina. Kalau kayak kita mah, saya mampir dulu. Ya Bu ya? Bu iya mau kemana? Mau ke sekolahan. Mampir dulu ke tempat bunda, gitu kan? Bu ini mau pergi kemana? Ke Surabaya. Bu ini mau pergi kemana? Ke Bengkulu. Bu ini mau pergi kemana? Ke Mekah, umroh. Saya mampir dulu kepada siapa? Kepada keluarga saya. Ya Bu ya? Begitu. Nah itu malaikat Jibril mampir dulu. Ketika mampir di seorang nabi itu ketemu sama si Asep. Kalau kayak kita, dia ketemu si Asep, orangnya ini, ciri-cirinya ini, bentuknya begini, namanya ini, warnanya ini, pas nggak? Pas. Kalau kayak kita kan mumpung dekat di situ ya, ketemu di sini, langsung saja cabut nyawanya di situ. Ya Bu ya? Tanya sama Nabi, seorang Nabi tersebut, mau kemana Anda? Mau mencabut nyawa si Asep. Di mana? Di negeri Jin. Ketemu dia di situ. Ini si Asepnya. Ya Bu ya? Pas dia berangkat ke negeri Cina, emang diperintahkannya di negeri Cina. Asep itu ada di negeri Cina. Pada hari yang bersamaan sudah takdirnya dicabut nyawa di negeri Cina, maka akhirnya dicabut tidak di situ? Dicabut. Itu menunjukkan la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika ketemu orang yang mau dicabut di situ, kata Allah perintahnya di negeri X, maka walaupun ketemu sampai berpapasan, dia tidak mau dicabut di situ, tetapi tetap sesuai perintah, sesuai SOP. Itu malaikat. Jadi, dia mah taat banget ya. Itu dia mah taat banget, masya Allah. Yuli mah taat banget. Itu sholatnya rajin, ibadahnya rajin begitu. Udah, amin. Ibadahnya rajin banget itu si Yuli sama si Fitri, sholat subuhnya kalau pernah ketinggalan. Itu amin kencing, itu tandanya membuktikan itu. Membuktikan kalau pernah sholat ya. Sholat subuh jam 8 baru bangun, sholat subuhnya jam 8 baru sholat. Apa katanya? Itu dia taat banget sama siapa? Sama Allah sampai kayak malaikat. Terus ada lagi satu lagi. Siapa namanya makhluk Allah? Syaitan. Jadi manusia ini di tengah-tengah. Ada malaikat, ada syaitan. Manusia di tengah-tengah. Apa syaitan ini kerjaannya? Ngegodain. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Awalnya semuanya malaikat. Malaikat taat sekali kepada Allah. Semuanya malaikat. Gak ada iblis. Semuanya gak ada setan. Semuanya malaikat. Kata Allah, ketika melihat ini semuanya pada taat semua kepada aku, tidak ada yang membangkang, gak ada yang durhaka, sepi banget. Dan neraka siapa yang nempatin ya? Itu qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhan kamu bicara, memberi pengumuman kepada siapa? Kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang pemimpin ataupun menciptakan pemimpin. Maka itu malaikat yang sudah dikumpulkan, waduh, ada yang namanya planet dunia, planet bumi,
Ada seorang yang kemudian dia akan menjadi iblis ablasa, berpaling itu apa dia? Membangkang. Dia udah pernah turun ke langit dunia, dia pernah turun ke planet bumi. Dia tahu indahnya dunia, dia tahu indahnya planet bumi. Ini pimpinan malaikat. Kenapa? Saking menjadi pimpinannya, taatnya luar biasa, maka dia minta kepada Allah, saya level taatnya udah tinggi sekali, pindah dari satu langit ke langit yang lain, terakhir minta berada ataupun ibadah di planet bumi, langit dunia. Maka dia melihat tidak kepada dunia, melihat, udah dia melihat, waduh, luar biasa indah cakepnya dunia. Waduh, aduhainya dunia. Maka dia yang udah bercita-cita, ya Allah, jadikan aku pemimpin di dunia. Ketika Allah sampaikan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Lalu mereka semuanya, para malaikat ini bicara. Apa kata malaikat bicara? Ngomong, interupsi. Qalu, kata mereka nih, kata siapa? Para malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan? Di mana? Di muka bumi. Dan orang-orang yang menumpahkan darah, di mana? Di muka bumi. Peperangan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Sedangkan kata para malaikat, wa nahnu nusabbih, kami semuanya adalah orang ataupun para malaikat yang selalu bertasbih. Wa nuqaddisu lak, kami selalu mensucikan engkau ya Allah. Apa Allah jawab? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku, kata Allah, lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itu pertama mula menciptakan manusia. Maka ada malaikat tidak sepakat dengan keputusan Allah itu. Ada malaikat yang tidak sepakat dengan keputusan membangkang, keluar tidak? Keluar dari barisan malaikat. Maka ketika disuruh sujud kepada Adam, manusia pertama, malaikat ini gak mau sujud. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal khasirin. Iblis ini gak mau sujud. Awalnya semuanya malaikat gak mau sujud. Artinya sujud penghormat. Kedua, malaikat dan setan. Jadi iblis ablasa. Lalu kemudian yang ketiga siapa? Manusia. Jadi diciptakan malaikat, manusia, kemudian yang membangkang dari malaikat namanya iblis. Suruh sujud, diminta sujud oleh Allah kepada Adam. Untuk apa? Penghormatan. Dia tidak mau. Maka kata Allah, anta mal'un, anta mal'un, wahai iblis, engkau dilaknat. Oke, kagak apa-apa ya Allah kalau aku dilaknat, tapi dengan catatan, aku minta kepadamu ya Allah, panjangkan umurku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Aku akan hancurkan manusia,
aku akan goda manusia karena aku diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari tanah liat yang bau busuk. Aku diciptakan dari api. Api sangat panas. Aku akan ngajak manusia yang diciptakan dari tanah liat bau busuk ini ke neraka, ke api yang mereka tidak mampu untuk hidup di dalam api. Maka mintalah iblis itu pada Allah kesepakatan untuk dapat menggoda manusia. Inilah yang disebut manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal jin. Dan manusia yang mengutak-ngatik hati manusia. Diciptakanlah manusia, udah diciptakan manusia, di tengah-tengah adanya malaikat, manusia, iblis di tengah-tengah. Kadang-kadang dia pikiran, hati dan lain sebagainya seperti malaikat, kayak si Fitri, kelihatannya sholatnya benar, ngajinya benar, ibadahnya rajin. Fitri, lu apa kayak malaikat, soleh banget, soleh banget. Ada yang namanya Bu Iya sama Bu Nita, kerjaannya jahat terus, sholat gak pernah mau, ngebohong melulu, enggak jujur, jahatin orang terus. Ini Bu Nita sama Bu Iya sampai kayak iblis. Ya Pak ya? Kayak malaikat, kayak apa kayak setan lu. Kenapa? Karena manusia ausatun di tengah-tengah. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Kalau gaji mah saya enak banget ya. Kalau iman lagi naik, saya zikir pada Allah, saya berbuat baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa saja man 'amila shalihan, siapa saja beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin. Bu, diciptakan neraka dan surga itu sebetulnya untuk orang mukmin. Emang bukan neraka buat orang kafir. Iya, neraka buat orang kafir, tetapi yang adanya munafik, fasik, apalagi zalim, apalagi juhud apa? Baik, fasik, zalim, munafik, apalagi julid, apalagi dengki, apalagi musyrik, boleh musyrik, terus apalagi? Itu adalah orang Islam, itu adalah mukmin awalnya. Makanya diciptakan surga neraka itu buat mukmin. Emangnya orang kafir enggak masuk neraka? Orang kafir mabuk, mau berbuat baik kayak apapun enggak ada nilainya. Ibarat buih di lautan. Jadi orang kafir mah artinya kafir itu kufur, tidak percaya adanya Allah Rabbul Alamin. Maka dia mah mau sedekah selangit juga enggak ada hitungannya. Mau jariah sebanyak-banyak pun tidak ada hitungannya. Mau beramal baik kayak apapun tidak ada hitungannya. Tidak dicatat oleh si Alpi, enggak dicatat. Kenapa? Udah aja, karena kuncinya satu, wa huwa mu'minun, dia mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan kasih kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia hasanah. Dan kami akan kasih pahala
kapan? Di akhirat nanti. Dari semua yang dia kerjakan di alam dunia. Makanya saya selalu sampaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kuncinya apa? Satu kuncinya, wa huwa mu'minun. Kok fasik muslim, kok fasik orang beriman? Dia menjadi fasik, sebetulnya dia percaya adanya Allah. Artinya fasik apa sih? Dia muslim, dia mukmin, tapi kelakuannya jahat. Kelakuannya ngadu domba orang, kelakuannya menggunjing orang, kelakuannya memfitnah orang, maka dia termasuk orang fasik. Kerjaannya membawa berita bohong, tapi mukmin bukan mukmin. Maka ada dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang amal kebaikannya lebih banyak, selisihnya sedikit saja seperti atom, maka dia selamat. Dan siapa saja di antara kita semua mukmin, sedikit saja selisih amal kejahatannya, maka dia celaka, masuk neraka. Kok mukmin di neraka? Iya. Tapi mukmin itu ibaratnya kena hukuman dulu. Ya Pak ya. Kalau ada yang bilang katanya mukmin masuk surga semua, betul, masuk surga semua. Tapi ibarat di dunia, kalau dia berbuat salah masuk penjara enggak? Masuk penjara. Paham Bu? Saya ngajakin logika berpikir. Paham enggak? Di dunia Ibu Hikmah mencuri, Ibu Hikmah mencemarkan nama baik, Ibu Hikmah korupsi, Ibu Hikmah berbuat yang melanggar hukum, kena hukum nggak? Di penjara nggak? Berapa tahun? Sesuai hukuman 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, seumur hidup. Ya. Nanti keluar lagi. Sama mukmin itu begitu. Maka golongan-golongannya disebut fasik, hasad, dengki, apa lagi? Zalim. Kalau musyrik, musyrik itu apa? Kalau musyrik dia udah percaya kepada Allah, dia yakin adanya Allah Rabbul Alamin, tapi dia kegoda, gue pindah saja kepada kekafiran. Kalau dia sampai meninggal tidak taubat, maka dia tetap mati keadaan musyrik, meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka dia tidak diampunin. Tapi kalau muslim, mukmin yang fasik banyakkan, kan kita hidup di dunia itu hanya untuk, saya sempat sampaikan kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan buat uji kamu. Uji siapa? Uji kita. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, paling baik amal perbuatan. Jadi kita di dunia ini cuma diuji. 9 sama 8 banyakkan berapa? Bedanya berapa? Kan cuma 1 kan? Kalau memang itu 9, 8 gak dapat rahmat Allah, gak ada yang nolongin, gak ada syafaat, maka dia celaka, maka dia masuk neraka. Diuji dulu. Untuk apa? Untuk memenuhi dapat yang satu. Paham Bu? Udah habis masa
ujiannya, masa penjaranya dikeluarkan bebas lagi enggak? Udah habis masa hukumannya, masa siksaannya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun. Spontan itu Bu, spontan. Jadi kalau ibu Nita, ibu Titin, saya muslim, katanya orang mukmin masuk surga, iya pasti masuk surga. Tapi kan kita maunya kagak selamat, kagak pakai di penjara dulu. Iya Pak ya? Maunya kan lurus-lurus aja sampai meninggal. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu di sini. Hari ini, besok, tahun depan, ibu mau nggak berurusan sama polisi dan di penjara? Gak mau kan? Saya mah walaupun miskin-miskin juga gak apa-apa, yang penting hidup sampai aman-aman saja. Iya Pak ya? Iya. Iya kan? Maunya aman-aman saja. Gak mau berurusan sama polis, gak mau berurusan sama hukum, gak mau berurusan sama KPK, gak mau dipenjara. Walaupun cuma 3 tahun, cuma 2 tahun, cuma 1 tahun, gak mau. Iya Pak ya? Maunya hidup aman, damai, meninggal selamat. Sama begitu juga. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Apa kata Allah? Jadikan iktibar. Artinya iktibar apa? Pelajaran, contoh. Jadikan iktibar wahai orang yang punya pandangan. Jadikan iktibar, jadikan contoh wahai orang yang punya pikiran, punya akal. Hidup di dunia ini dijadikan sebagai barometer, contoh buat kehidupan di akhir. Jadi balik lagi, manusia posisinya ngikut malaikat, maka dia selamat. Ngikut iblis, setan, maka dia celaka. Yang membedakan apa? Cuman sedikit saja. Tapi semua itu akan diliputi dengan adanya yang namanya rahmat Allah. Jadi kita sebagai manusia selalu, kenapa zikir, kenapa tasbih, kenapa tahlil, kenapa sholawat, kenapa khusyuk? Tidak lain tujuannya untuk mendapatkan rahman rahimnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya banyak sekali, kata Allah dibebaskan, masuk surga saja. Nggak pakai dihitung, nggak pakai dihisab, bisa tidak? Bisa. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar, refleksi dari kehidupan manusia. Setelah kita suci minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah, suci sebagaimana bayi baru dilahirkan, maka refleksi daripada kehidupan kita, mau ngapain kita ke depan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya di antara kita ini sudah siap-siap berpikir, memperhatikan apa yang kita siapkan, kita perbuat, kita bawa bekal untuk hari esok. Bu Erna mau jalan-jalan ke Pangandaran bawa bekal nggak? Bawa. Ibu Mariati mau berangkat umroh bawa bekal nggak? Bawa. Ibu Titi mau pergi ke luar negeri bawa bekal nggak? Bawa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Buat hari esok, ke akhirat, pulang, nyawa kita hilang, nggak ada servisnya,
cuma sebentar sekali, wafat jam 9, dimakamkan jam 12 habis sholat zuhur, jam 2 kita udah hidup lagi. Sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Hari itu tidak lagi bisa bawa bekal, tidak lagi bisa bawa apa-apa. Itu yang disebut dengan hari pembalasan, hari kita menerima hasil apa yang kita lakukan di dunia. Kalimat wal tanzur ma qaddamat ligat, apa yang Anda persiapkan Yuli buat besok meninggal dunia. Apa yang kamu mau makan besok di pinggir pantai Pangandaran? Kalau nggak bawa apa-apa, ada nggak yang dimakan? Kalau bawa nasi, bawa bekal, ketika orang ngegelar tikar pada mau makan, kan kita merasa bawa di tas, ada nggak yang kita makan? Ada. Fa'tabiru ya ulil absar, jadikan ini pelajaran, pandangan, contoh, wahai orang yang mempunyai pandangan ke depan. Artinya contoh ke Pangandaran, kalau nggak bawa bekal nggak bisa makan. Contoh umroh, kalau nggak bawa bekal nggak bisa hidup. Keluar negeri nggak bawa apa-apa, mau minta sama siapa? Apalagi perginya ke Cina ya Tin ya, yang kagak punya teman siapa-siapa. Telepon nama Indonesia, bagaimana cara bawa ini ya? Iya Pak ya? Ini dari sinilah wattaqullah, karena itulah bertakwalah Anda semua kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, Allah tahu apa yang kita kerja. Allah Maha meneliti, Allah Maha melihat sekecil apapun perbuatan baik dan jahat kita diperhitungkan. Makanya kata Allah, kehidupan manusia sebagai tengah-tengah antara malaikat yang gak pernah berbuat dosa, setan iblis yang kerjanya berdosa terus, tugasnya buat menggoda manusia supaya mereka ada temannya di mana, di neraka. Maka kita di tengah-tengah. Apa tengah-tengah? Punya akal pikiran, punya hati, punya nafsu yang disebut fuad. Apa fuad? Satu kesatuan. Hati kita, pikiran kita, nafsu kita, itulah yang menentukan kita apakah kita sa'idun, selamat dunia akhirat, atau syaqiyun, apakah celaka dunia akhirat, tergantung kita. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, mata penglihatan kita, wal basar, inna sam'a wal basar wal fuad, satu kesatuan hati kita, pikiran kita, nafsu kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Makanya manusia mah kalau dia sombong, maka dia tergolongnya pada syaitan iblis. Jangan sombong. Apa sih sombong? Sombong itu tidak menerima kebaikan kebenaran dari orang lain, dirinya aja yang merasa benar. Itu yang kita kaji pada hari ini. Mangga kalau ada yang ditanyakan yang mau sombong sekarang, mangga mumpung masih hidup. Ya kan? Mumpung masih hidup. Ada yang mau tanya silakan di offline atau online, mangga saya. Ada dari offline dari sini siapa mangga? Silakan. Dari online mungkin Bu Ajeng, silakan Bu Ajeng kalau ada Bu Ajeng. Nah, kembali kepada kesombongan. Manusia yang sombong, siapa sih mereka? Mereka orang yang sombong itu sama halnya dia dengan iblis. Kenapa iblis? Iblis nggak mau menerima kebenaran. Kata Allah, ini alam ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang engkau ketahui. Itu adalah jawaban Allah pada para malaikat, yang kemudian malaikat itu
kalau kita dalam forum keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan semuanya, kadang kan pro kontra ya. Ada yang terima, ada yang tidak. Yang tidak terima keputusan partai, mereka mengeluarkan diri, mereka mundur. Dari mana? Dari kerumunan. Itu sama. Iblis tadinya malaikat, mereka keluar, mundur. Kenapa? Enggak terima dengan keputusan Allah. Itulah yang disebut sombong, tidak mau menerima keputusan Allah. Maka ada silakan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya begini. Apakah sombong kepada orang sombong itu sedekah? Dan apakah ada sombong yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu, Bu. Apakah sombong itu? Apakah sombong kepada orang sombong itu sedekah? Dan kedua, apakah ada sombong yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Man takabbara takabburo. Itu ada kalimat, siapa yang sombong maka dia boleh disombongin lagi. Man takabbara takabburo. Siapa yang sombong maka boleh disombongin lagi. Tapi sombongnya sombong apa? Sombongnya ini ketika dia tidak bisa menerima kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa sombong? Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu semuanya. Kata siapa? Kata Fir'aun. Sombong enggak? Sombong. Maka kata Fir'aun, wahai para al-ghozoku, wahai para prajuritku, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Wahai al-ghozoku, wahai para prajuritku, keluarkan sihir-sihir Anda semua, keluarkan ular-ular kecil untuk ngerebutin Musa. Kata siapa? Kata Fir'aun, karena saya adalah Tuhan. Maka kata Musa, kesombonganmu dilawan oleh Allah. Ya Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu, jadilah ular yang besar, kemudian makanlah ular-ular Fir'aun yang kecil-kecil itu. Maka konteks man takabbara takabburo, siapa yang sombong boleh disombongin, wajib jangan kemudian girang banget. Boleh sombong. Tuh, sombong. Kalau kita ketemu orang sombong dalam urusan dia tidak menerima akidah, dia tidak menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka boleh disombongin. Tapi kalau dia sombong, pakai pakaiannya toko emas jalan, ya, semuanya emas, mata-matanya juga emas, giginya mengkilat emas, semuanya pakaiannya keren, mewah. Terus kita merasa, gue juga punya, lu paling punya toko emas cuma satu, saya punya toko emas 7, pakai lagi sama dia, nyaingin, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh sombong, ditandingi sombong itu ketika dia tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Qarun Allah kasih ilmu untuk apa? Untuk bisa menjadikan daun-daun sebagai emas, perhiasan, harta benda, maka disebut dengan harta korun, ya, harta karun. Dari Allah ilmunya, dia adalah
kaumnya Musa. Bahkan ada yang mengatakan dia itu adalah masih saudaranya Musa, tapi dia sombong. Apa katanya? Ketika Musa minta keluarkan zakatnya, maka dia mengatakan bahwa itu adalah dia peroleh karena kemampuannya dia, bukan karunia Allah. Yang kayak begitu boleh disombongin? Boleh. Tapi jangan mengikuti kesombongan, menyaingi kesombongan dalam urusan jatuhnya ria. Tidak ada kesombongan itu yang disebut sedekah. Sombong tetap adalah sombong. Demikian Ibu Aji. Oke, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, cukup ya. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya, refleksi daripada kehidupan kita. Manusia posisinya ada di tengah-tengah antara malaikat dengan syaitan. Mudah-mudahan kita tidak jadi malaikat dan tidak jadi syaitan, tetapi menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu, menjadi hamba yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah luruskan hati kita. Amin. Semoga kita disiapkan oleh Allah menjadi hamba muttaqin. Amin. Hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu taat, ibarat malaikat, tapi tidak menyamai malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu, manusia dikasih nafsu dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'ti yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.